Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berjumpa kembali dengan channel Rapat Tutorial. Kali ini aku akan memberi tips cara berhemat piksel, bisa WPC atau prostek atau pembersih kamar mandi jenis apa aja. Nah, gimana tipsnya? Yaitu dengan menggunakan kuas cat. Bisa kuas bekas yang dipakai, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Baiklah, kita langsung saja simak videonya. Ini adalah keadaan kamar mandi saya sebelum dikuras. Ya, bisa dilihat dindingnya udah kasar. Ini bagian bak mandinya. Pertama-tama kita siapkan wadah apa aja yang nggak terpakai, lalu cairan pembersih. Saya pakai ini piksel yang harga 5.000, kalau nggak salah berapa mili lupa. Lalu kuas cat, saya pakai yang bekas, ini gagangnya udah patah, jadi kita pakai aja, kita pergunakan, nggak perlu yang baru. Kalau ada kuas-kuas bekas cat bisa dipakai buat membersihkan atau menguras kamar mandi. Langkah pertama, kita tuangkan cairan pembersih ke dalam wadah seperti ini. Udah, langsung aja deh celupkan bagian kuas ke dalam cairan pembersih. Kita usapkan pada bagian keramik kamar mandi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kenapa sih Bunda pakai kuas bisa lebih hemat? Jadi kalau kita baca di bagian belakang kemasan pembersih, di sana kan tertera semprotkan pada bagian yang akan dibersihkan. Tunggu beberapa saat lalu sikat. Nah, sebenarnya cara itu membuat kita akan lebih mempergunakan banyak cairan pembersih karena kan disemprotkan, sedangkan cairan itu jatuh ke bawah. Kalau kita pakai kuas, jadi pengaplikasiannya lebih panjang, lebih luas. Setelah itu cuma digosok-gosok aja seperti ini. Nih, seperti ini, udah digosok-gosok aja seperti ini, itu pasti akan rontok. Kalau saya sih rekomen banget ya pakai piksel, soalnya lumayan, piksel bagus, harganya terjangkau, kualitasnya bagus, tidak panas juga di tangan. Kalau disemprot-semprot doang, jatuhnya malah boros, soalnya dia jatuh ke bawah, jadi boros. Kalau kita pakai cara begini, dikuas-kuas pakai kuas seperti ini, lalu diusap-usap ke bagian keramik atau bak kamar mandi atau dinding kamar mandi, itu pasti akan lebih hemat. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, diusap-usap ini aja, nggak perlu pakai tenaga yang berlebihan. Ya, seperti ini, soalnya kalau pakai tenaga berlebihan takutnya permukaan licin dari keramik itu akan terkikis. Jadi nggak perlu disikat-sikat, cukup dikuas-kuas seperti ini. Kalau pakai piksel atau prostek atau WPC, itu kotoran pasti akan bersih. Cuman ya, kalau menurut Bunda nih, kalau prostek itu memang lebih bagus dalam membersihkan kerak-kerak membandel, cuman lebih panas ya. Kalau selama ini saya pakai piksel, ya alhamdulillah, ya lumayan lah. Ya, diusap-usap begini aja. Ya, sekarang kita siram, kita lihat ya. Kita siram tuh, udah bersih, nggak perlu nunggu lama.
langsung diusap-usap aja pakai kuas. Nah, itu ada bagian yang belum bersih di pojokan, kita ulangi lagi seperti ini. Ya udah bersih deh. Ini tadi air juga udah tercampur sama cairan piksel ya. Tadi pikselnya tumpah ke senggol. Ini airnya udah bercampur sama cairan piksel, jadi wah malah lebih bagus, malah lebih bersih. Ya cuman pakai kuas aja, diusapin ke kuas rata. Nah sekarang kita coba di bagian dinding kamar mandi. Kalau diraba seperti ini pasti terasa kesat dinding kamar mandi, ya kan Bunda? Ini bisa karena noda air. Kebetulan air di tempat saya ini airnya masih kuning, masih asin, jadi suka ada bercak-bercak gitu di dinding. Teraba kasat kita lakukan dengan cara yang tadi, cuman seperti kata Bunda tadi, ini pasti lebih hemat. Itu bisa ke atas, cuman kalau bagian atas biasanya nggak kasat ya, itu masih licin. Kita ambil dari tengah saja, ngirit. Nah kita usap-usap seperti ini, diusap-usap merata bagian tengah hingga ke bawah. Terus nah seperti ini. Ini bagian yang kasar itu nanti akan licin, akan bersih karena tersapu oleh kuas. Akan bersih, akan licin. Nah, kebayang gak Bunda kalau kita membersihkannya disemprot dari tengah, dari tengah dinding, kita semprot ke bawah, tunggu beberapa saat lalu kita sikat. Aduh, itu pasti pikselnya habis banyak ya, atau cairan pembersihnya habis banyak. Tapi kalau kita pakai cara seperti ini, itu jauh lebih hemat dong. Nah, seperti ini, itu noda-noda yang tadi kuning-kuning di bawah sini, itu juga udah bersih. Lihat. Nah, nanti kita juga akan bersihkan bagian bawah. Kalau bagian bawah ini kan keramiknya lebih, permukaannya lebih kasar. Kalau di dinding kan permukaannya halus. Karena biasanya karena bercak-bercak air atau sabun itu permukaannya jadi kasar. Tapi setelah kita bersihkan dengan cara seperti ini, dengan cara hemat seperti ini, nggak perlu membuang-buang banyak cairan pembersih, kita akan lihat hasilnya. Bisa langsung diraba ya Bun, diraba aja permukaannya. Nah, kita bisa coba. Nah, raba seperti ini, udah licin, udah bersih. Ini udah licin, udah bersih, nggak kasap lagi. Cuman satu sapuan menggunakan kuas, sudah bersih, sudah licin. Ya. Sekarang kita beralih ke bagian bawah yang lebih kasar permukaannya. Lakukan cara yang sama, cuman bedanya karena permukaan ini kasar, jadi kita ulas dulu semua bagian dengan kuas yang sebelumnya sudah dicelupkan ke cairan pembersih. Kita ulas dulu seperti ini, lalu kita diamkan selama beberapa saat. Setelah didiamkan, kita sikat deh pakai sikat pembersih seperti ini ya, yang permukaannya kasar. Kalau yang di bawah ini kita sikat nggak apa-apa, karena soalnya keramik yang di bawah kan permukaannya kasar untuk pijakan, jadi nggak licin. Biar nggak licin juga, jadi kita sikat. Nah, kebayangkan Mom kalau disemprot-semprot pasti udah boros banget. Nah, kita siram. Kalau diulas, kita ulas pakai cairan
cairan pembersih menggunakan kuas. Tinggal tunggu beberapa saat lalu kita sikat. Ini terlihat, ini bagian yang udah sikat, ini yang belum. Kita ulangi lagi dan tada, udah bersih kamar mandinya. Dinding sudah bersih. Ini semua ya, kalau tidak salah ukurannya 3 kali 2 meter kamar mandinya. Dindingnya 1,5 meter. Nah, sudah bersih semuanya. Bagian bawah sudah bersih, dinding sudah bersih, bagian bak kamar mandi juga sudah bersih. Nah, itu tadi Bunda tips cara berhemat menggunakan Pixal, atau bisa pakai WPC atau Prostek atau pembersih apa saja sesuai kebutuhan Bunda atau yang biasa Bunda gunakan. Nah, cara berhemat dengan pembersih ini bisa kita aplikasikan dengan kuas cat seperti ini. Bisa pergunakan kuas yang bekas pakai juga nggak apa-apa. Itu sangat-sangat mengirit sekali penggunaan Pixal atau pembersih ya. Kalau biasanya satu botol 5.000 itu bisa 1 kali nguras, tapi sekarang saya bisa 3 kali membersihkan kamar mandi. Nah, tapi Bunda, minusnya menggunakan produk Pixal ini adalah kita tidak bisa membersihkan bagian pijakan WC. Nah, di video selanjutnya aku akan bagi tips bagaimana membersihkan pijakan WC yang bagian sini ya. Soalnya ini tuh bukan kerak, ini tuh permukaannya halus. Jadi permukaannya halus, udah halus, ini tuh udah bersih. Cuman emang pijakannya kadang-kadang susah buat dibersihkan. Nah, nanti aku akan bikin video tips membersihkan pijakan di WC ya. Demikian videonya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips selanjutnya yang akan Mamah Rapa tutorial bagikan di channel ini. Oke, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman subscribe.